Halo, selamat pagi smart people semua yang ada di Zoom, di Instagram maupun yang ada di YouTube. Selamat datang lagi di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas Indonesia. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan smart people semua yang sepertinya sudah pada siap nih, apalagi menuju weekend. Ayo, harus tetap semangat ya smart people. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst dari RHB Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga topik hari ini. Nah, biar saya tahu apakah semua people sudah pada siap, coba ketik siap di kolom chat sekarang sambil saya coba share untuk informasi hari ini. Baik, smart people, kalau misalnya kita tahu ya, untuk pertumbuhan komoditas, transaksi asing, dan juga pertumbuhan sektor kemarin, ada emas yang mengalami penguatan sebesar 0,68% ke 3.347 per troy ounce. Ada emas per gramnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,73% ke 1.751.565 per gramnya. Ada silver yang bertumbuh tipis sekali sebesar 0,02% ke 38.120. Ada brand yang terkoreksi sebesar 0,37% ke 67,9 per barel. Ada gandum yang mengalami pertumbuhan smart people sebesar 0,61% ke 524. Ada nikel yang mengalami koreksi cukup dalam ya, sebesar 1,53% ke 14,953 dan ada CPO atau crude palm oil yang mengalami pertumbuhan ya sebesar 1,88% ke 4.244. Nah, berdasarkan aplikasi RHB Transfer ID, kemarin ada sekitar 470 saham nih yang ditutup menguat. Mungkin salah satunya adalah saham yang dimiliki oleh smart people semua. Ada 335 saham yang melemah dan ada sekitar 256 saham yang ditutup stagnan. Kalau kita ngomongin soal transaksi asing, kemarin ada net buy dan juga net sell. Net buy terbanyak dari saham Astra Internasional dengan ticker ASII sebesar 78 miliar, ada saham cuan sebesar 70,5 miliar yang kemarin saham cuan sempat mengalami penurunan cukup dalam terus ditarik lagi ke atas ya smart people karena kekuatan bayarnya ya cukup tinggi yang kemarin saham cuan dan ada saham Antam yang kemarin net buy ya, sebesar 57 miliar. Dan di sisi lain, net sell dari saham BMRI sebesar 797,2 miliar. Ada saham BBCA sebesar 316,4 miliar dan ada saham SSIA sebesar 53,1 miliar. Dan sebagai informasi sedikit ya, kemarin Bank Indonesia memotong suku bunganya sebesar 25 BPS atau 0,25% ke 5,25% ya smart people. Ini bisa menjadi katalis positif dan bisa diperhatikan dari saham-saham seperti banks mungkin bagi smart people yang mau averaging down atau misalnya smart people yang belum memiliki saham banks. Kemudian sektor-sektor properti juga dan ada sektor sedikit mengenai otomotif. Nanti kita akan bahas ya salah satu sektornya yang menjadi stock picks hari ini. Nah, kalau kita ngomongin soal pertumbuhan indeks sektoral, kemarin teknologi ya bertumbuh sebesar 6,09% ya, tertinggi ya di atas 5%. Kemudian ada transportasi dan juga logistik sebesar 2,36% dan ada infrastruktur yang bertumbuh sebesar 1,82%. Nextnya kita akan melihat indeks global secara technical analysis. Dari Dow Jones Index ya, yang biasanya menjadi acuan ya smart bagi indeks-indeks global lainnya termasuk IHSG sendiri. Nah, untuk untuk pergerakan indeks dari Dow Jones ya kemarin ditutup mengalami penguatan sebesar 0,53% dan tepat menyentuh di MA 20-nya ya. Rentang pergerakannya masih sama ya di 44.159 hingga 44.868. Ini kalau misalnya ngomongin soal teknikal, ini sudah breakout resisten dan retest ya. Jadi resisten sebelumnya di area-area 43.740 ya. Saya ngambil yang sebelah kiri seperti ini. Breakout dan retest. Nah, sebelum kita masuk ke IHSG, kita akan intip-intip terlebih dahulu seperti biasa USD IDR-nya seperti apa. Nah, untuk rupiah ya kemarin masih mengalami pelemahan sebesar 0,21% ya untuk Rabu kemarin 0,02% untuk pelemahan rupiahnya.
Rentang pergerakannya di resisten terdekat masih di 16.300 ya kita buletin, dan area bawahnya di area 16.224 ya. Hopefully kalau kita lihat candle ini sedikit ada mulai penguatan ya. Kita doakan semoga hari ini rupiah juga mengalami penguatan. Apalagi kemarin baru dipotong ya tingkat suku bunga atau BI rate-nya. Next ya kita ke IHSG. Kira-kira IHSG mau kemana nih Mas Ilham? Ini cukup menarik. Kenapa saya bilang menarik dan juga challenging? Karena IHSG hari ini ya dinilai, saya nilai itu bisa menguji area resistennya ya. Area resistennya di mana sih? Area resistennya sebentar saya matikan terlebih dahulu magnetnya. Di area 7.215 hingga 7.243. Yang mana ini menjadi katalis positif bila tutup di atas 7.245 lah ya kita buletin atau 46. Next targetnya ke 7.346. Namun apabila IHSG hari ini mengalami koreksi, ini supportnya masih sama ya, as per di 7.134. Ini challenge-nya cukup 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 menarik untuk hari ini ya, bahwa ISG ada potensi menguji area resistennya di 7215 hingga 7243 ya. Mari kita doakan semoga IHSG tembus lagi di atas 7.243 hingga 7.245 ya. Dengan syarat tutupnya di atas ya Smart People catatannya. Baik, kita akan mengulas topik hari ini, namun sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu analisis dari Mas Falah kemarin. Ada CTRA, Wi-Fi atau Wi-Fi ya, dan juga BBRI. Sepertinya ada smart people yang tadi saya intip-intip ada yang bertanya soal saham Wi-Fi juga ya. Untuk CTRA sendiri, entry buy-nya dari Mas Falah ini cukup menarik di area 960, yang mana ini area supportnya. Dan rentang dari CTRA untuk secara tren jangka menengahnya ya potensial masih sideways ya. Nah, target profitnya di 1.035. Jadi bagi smart people yang belum memiliki saham CTRA ini bisa dipertimbangkan untuk entry buy-nya yang cukup optimal dari Mas Fala di 960 ya. Target profit pertamanya di area 1.035. Nextnya untuk WiFi. WiFi bagaimana nih Mas Ilham? Ini meneruskan dari analisis Mas Fala kemarin. Untuk hari Selasa ya 15 Juli kemarin ya saham WiFi sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun kemarin ditutup terkoreksi sebesar 2,37%. Tetapi ini masih catatan ya saham WiFi ini masih bertahan di atas area supportnya di area 2000 hingga 2030 ya. Ini bisa menjadi entry yang optimal dari Mas Falah juga, entry areanya di 2030 dengan target profit pertamanya di 2180. Sebagai reminder ya Smart People atau pengingat kembali bahwa ketika saya maupun Mas Falah bilang entry areanya di misalnya 2030, Smart People bisa masuk di atas atau di bawah area entry-nya. Oh, sepertinya ada yang saya coba reshare terlebih dahulu ya karena ada yang tercoret-coret. Sebentar, takutnya mengganggu dari Smart People yang lain. Nextnya kita ke saham BBRI dari Mas Fala juga. Untuk entry areanya di area 3770. Jadi bagi smart people yang belum memiliki saham BBRI ini sangat menarik sekali untuk entry dari Mas Falanya di 3770. Target profit pertamanya di 3990 hingga 4000. Ini bisa dipertimbangkan buat smart people yang ingin masuk dari saham BBRI di harga yang cukup rendah ya, atau smart people yang memiliki profil risiko konservatif. Nah, hari ini stock picks-nya ada SMGR, SCMA, dan juga Auto. Tadi ada smart people juga yang bertanya mengenai SMGR ya. SMGR ini masih berada di atas trend line-nya ya, diagonal trend line-nya, dan ini area entry buy-nya di area 2780 ya, atau di bawahnya dikit ya, di 2750 hingga 2780 dengan potensi ke 2920. Target profit pertamanya potensi upside sekitar 5,04%. Dan juga target profit kedua di 3060 dengan potensi upside sekitar 10,07%. Jangan lupa ya, karena kita terlalu FOMO mengenai, oh kita set up potensi upside-nya tapi lupa stop loss-nya di level mana ya. Jangan lupa ya semua people, level stop loss-nya untuk SMGR di 2640 ya. Untuk SMGR atau Semen Indonesia Persero TBK. Next-nya SCMA, Suri Citra Media TBK.
Ini konfirmasi breakout dari pattern, ini garis-garis apa sih Mas Ilham ya? Kalau misalnya di salah satu technical analysis ini namanya descending broadening wedge. Ya, polanya seperti ini. Yang mana ketika suatu saham bergerak dan breakout dari sebuah pattern ya, yang ini kasusnya DBW ya, singkatannya descending broadening wedge, ini ada potensi upside lagi ya untuk suatu saham. Nah, di sini kan SMA, kita lagi ngomongin SMA ya. Dan area entry yang optimal di area 162 ya, untuk target profit pertamanya di 171, sekitar potensi upside-nya 5,56%, level stop loss-nya di area 153 dan target profit keduanya dari SMA itu di area 183 dengan potensi upside sekitar 12,96%. Nah, kalau ngomongin kita soal SMA ini volatilitasnya cukup tinggi ya, di mana harga sahamnya di bawah 500 ya, biasanya sekali kenaikan cukup signifikan, jadi perlu diperhatikan lagi dan dicocokkan kembali nih dari trading plan smart people semua dan juga profil risiko masing-masing. Nextnya auto, untuk auto sendiri kemarin setelah pengumuman ya adanya cut rate dari BI, ini langsung ngegas ya, walaupun hampir mendekati 2% ya untuk kenaikan saham auto sendiri. Untuk entry buy-nya ini area cukup optimal di 2080 ya, stop loss-nya di area 2000 bulat. Target profit pertamanya di area 2170 dengan potensi upside sekitar 4,33% ya, 433 kayak formasi bola, dan juga target profit keduanya di 2250 dengan potensi upside sekitar 8,17% untuk saham auto. Nah, untuk saham auto memang kenaikannya smart people ini cocok sekali untuk smart people yang memiliki profil risiko sedikit moderate to konservatif. Jadi kayak pelan-pelan pelan seperti itu smart people. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan atau keresahan mengenai saham, langsung saja dicurahkan ya di kolom chat. Oke, ada pertanyaan dari Pak Endik Santoso. Pagi Pak, pagi Pak Endik. Minta tolong BBNI. Kita akan lihat. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan mengenai perbankan mulai banyak ya. Apalagi kemarin BI memotong tingkat suku bunganya. Untuk BI, untuk BI, untuk BBNI maksud saya, ini untuk area entry-nya sekarang masih cukup optimal ya untuk BBNI. Ini juga di atas MA20 dan di atas MA10-nya. Target profit terdekatnya ini di area 4340, level stop loss-nya sebentar di area 3920 dan target profit keduanya di area 4540. Nah, yang challenging dari saham BBNI adalah kalau secara moving average di atas MA10 dan 20, tapi dia mencoba melebihi kalau misalnya kenaikannya hari ini dari BBNI mengetes MA60-nya terlebih dahulu. Once dia bisa menembus MA60, ini potensi BBNI ke atas cukup lebih baik lagi ya dari sebelumnya untuk saham BBNI. Jadi perlu diperhatikan ya untuk pergerakan dan trading plan dari saham BBNI. Nextnya Pak Dedi, pagi Mas Ilham, pagi Pak Dedi, tolong review Antam, BMRI, Indi, SMGR. Untuk SMGR sudah ya Pak Dedi. Antam, kita lihat Antam terlebih dahulu. Ini Antam kalau saya lihat kemarin ya ditutup di level 2990 dan masih masuk dalam trading plan-nya nih Pak Dedi. Target profit pertamanya masih sama di 3160 ya. Nampaknya Anta masih belum mau kemana-mana ya. Target profit pertamanya di 3160, level stop loss-nya di area 2820. Ya, potensi upside pertamanya di 5,69% dan target profit keduanya di 3360 dengan potensi upside sekitar 12,37%. Nextnya kita ke BMRI. Nah, BMRI kemarin terkoreksi sebesar 0,21%. Ini trading plan-nya ya, entry optimalnya masih sama di 4680 nih, Smart People. Untuk saham BMRI, sebentar, saya coba gambarkan terlebih dahulu. Untuk BMRI, target profit pertamanya di area 4990. Level stop loss-nya kurang lebih
di area bawah ya di 4370. Target profit keduanya di area 5.300. Nah, ini untuk saham BMRI. Namun perlu diperhatikan kembali smart people untuk BMRI kalau hari ini ya terjadi koreksi kembali, better coba cari saham-saham yang mungkin kalau misalnya masih kekeh di perbankan, cari saham-saham perbankan yang lain ya, selain BMRI. Karena secara tren ini kita bisa lihat ya masih cenderung mengalami downtrend. Untuk BMRI, nextnya Indi. Nah, untuk saham ini cukup menarik nih, smart people. Memang saat ini trennya ya cenderung sideways atau flat, tapi bagi smart people yang memperhatikan saham ini bisa dimanfaatkan ya untuk trading plan-nya terdekatnya. Ini bisa di TP pertama di area 1435 ya. Untuk smart people, level stop loss-nya di area 1265. Ini saya hilangkan terlebih dahulu. Kemudian target profit keduanya di area 1525 untuk saham ini. Dengan catatan saham ini ada potensi upside selama berada di atas 13.15. Namun bila terjadi koreksi cukup dalam dari saham ini dan melebihi di bawah 13.15, better cari saham-saham lain yang lebih berpotensi. Semoga terjawab ya untuk Pak Dedi, kemudian Pak K ya, BBCA, ITMG, Medco. Oke, kita ke BBCA. Untuk BBCA ini masih di dalam trading plan ya, nampaknya belum kemana-mana untuk saham-saham perbankan. Trading plan-nya masih sama ya, area entry ya optimal sekarang ini atau saat-saat ini di area 8525 bisa di atas ataupun di bawah dengan level stop loss di 8.000 bulat ya. Untuk target profit pertamanya di 9.100 dan potensi upside sekitar 6,74%. Target profit keduanya kita manfaatkan resisten di area 23 Mei 2025 dengan potensi upside sekitar 14,96% di area 9.800. Selain BBCA, kita ke ITMG. ITMG kemarin juga saya ngintip-ngintip ya. Nah, ITMG ini sebenarnya sudah mulai beranjak ya. Maksudnya beranjak naik ya, bukan beranjak dewasa ya, smart people. Untuk area entry buy-nya ini yang cukup optimal ya. Ini sedikit konservatif di area 22.350 ya. Untuk target profit pertamanya di area 23.025, level stop loss-nya di 21675 dan target profit kedua kurang lebih di area 23.775 ya, dengan catatan saham ITMG ini memang potensi upside-nya tidak terlalu besar dibandingkan saham-saham yang lain, tapi dividennya cukup besar seperti ya, disesuaikan dengan trading plan, tujuan investasi dan juga profil risiko masing-masing ya untuk saham ITMG. Nextnya Medco. Ini juga yang lagi jadi perbincangan ya di grup Waran juga ya, soal people untuk saham Medco. Secara trading plan sebenarnya sudah naik nih saham Medco, tapi kan pertanyaannya bagi yang belum bagaimana ya. Kita menggunakan trading plan terbaru saja ya smart people. Jadi untuk area entry-nya yang cukup optimal, nah saham Medco sudah naik. Bagi smart people yang belum ya, belum mempunyai saham Medco di 1270 ya. Area potensi cukup baik untuk TP pertamanya menggunakan TP dari trading plan sebelumnya di 1345 dengan potensi upside sekitar 5,91%, hampir 6% ya. Dan TP keduanya atau target profit keduanya di 1465 dengan potensi upside sekitar 15,35% ya untuk saham MEDC atau Medco Energi Internasional Tbk. Kemudian Pak Usman, Assalamualaikum Pak Ilham, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Usman. Mohon bantu bahas BKSL dan energi. Baik, saya akan bahas secara dan berdasarkan teknikal ya Pak Usman. Nah untuk BKSL ini cukup menarik ya. Kalau trading plan sebelumnya memang nampaknya ada terkena stop loss. Namun sebelumnya ya bagi smart people yang masih hold ini masih ada potensi upside. Coba saya hapus terlebih dahulu.
Ini dia berada di area supportnya ya, Smart People di area 1118. Apalagi kemarin ditutup dengan candlestick bullish hammer. Jadi bagi Smart People yang ingin mengambil saham BKSL ya, selama masih di atas 118 ya, ini bisa dipertimbangkan. Level target profit pertamanya di area 128 untuk level stop lossnya di area 108 dan target profit keduanya kita ambil yang dikit-dikit aja yang tipis-tipis saja di area 136 dengan catatan saham BKSL masih berada di atas 118. Nextnya selain BKSL kita ke energi ini juga terbang ya karena energinya belum habis. Ini trading secara trading plan ini udah melalang buana ya smart people ya. Kita coba lihat menggunakan Fibonacci eksternal. Dan secara Fibonacci eksternal ini berada di area golden ratio-nya di area 161,8%, 442. Potensial next-nya ya bagi smart people yang sudah ya dengan catatan yang sudah memiliki saham energi ini bisa di hold terlebih dahulu. Next Fibonacci target ya dengan catatan disclaimer mudahan Fibonacci target di 515 bagi smart people yang sudah memiliki saham energi. Dan bagaimana bagi yang belum masih ilham? Nah, bagi yang belum kita menggunakan level support sebelumnya ya. Tungguin di area 396. Bila terjadi koreksi pada saham energi. Untuk target profit pertamanya di area 422 aja ya. Kita ambil yang dekat-dekat sekitar 5 hingga 6% dan target profit keduanya kita ambil di resisten saat ini di 456. Bila saham energi ya mengalami koreksi. Ini ada dua strategi yang bisa smart people lakukan. Ada tiga mungkin ya. Bagi smart people yang sudah memiliki saham energi, saya sarankan di hold terlebih dahulu. Kalau sudah cukup ya, sudah apa ya, sudah mulai bersyukur ya dengan atas floating profitnya ya bisa direalisasikan terlebih dahulu. Bagi yang belum ya, yang memiliki profil risiko konservatif, tunggu di bawah di supportnya di 396. Nah, bagi yang agresif dan juga bagi yang kekeh mau buy sekarang, bisa apakah bisa atau tidak? Bisa. Tapi risikonya cukup tinggi dibandingkan small people menunggu saham energi di bawah. Nextnya kita ke Raja. Medco sudah ya Pak Hendi, kita ke Raja. Rukun Raja ya. Oke, untuk Rukun Raja ini banyak sekali garis-garisnya. Kita clear terlebih dahulu. Ini masih ada potensi ya koreksi untuk saham Raja di 2540. Karena kemarin juga masih ditutup terkoreksi sebesar 1,52%. Untuk target profit pertamanya di 2740, level stop loss-nya di area 2340. Target profit keduanya kita manfaatkan resisten sebelumnya ya di kiri-kiri sini ya di 2950 dengan potensi upside sekitar 16,14%. Kemudian semoga terjawab ya Pak Hendi. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Chow Ing Nyo ya. Pagi Pak, pagi. Tolong bahas WiFi dan brand. WiFi-nya sudah ya. Tadi Pak kita akan bahas brand. Nah, untuk brandnya cukup menarik ya, Smart People. Kita coba lihat dulu nih. Gunakan Fibonacci eksternal ini berada di area, berada di area golden ratio-nya. Ini lagi konsolidasi ya, cenderung flat. Bagaimana kita tahu nih area trading lainnya dan entry banyak kita breakdown terlebih dahulu. Ini untuk saham brand ya cukup naik signifikan ya dalam beberapa waktu terakhir. Nah, area entry ini cukup agresif ya, smart people. Perlu diingatkan kembali area entry yang terdekat di area 7550 ya. Dengan target profit pertamanya, sebentar kita jadikan daily terlebih dahulu. Target profit pertamanya itu bisa diambil di area 77, sebentar. Ya, 7750. Sorry, sebentar. Saya breakdown terlebih dahulu ya. Ini nih, area target profit pertamanya di 7.900 ya, level stop loss-nya
di area 7.200 dan target profit keduanya cukup panjang ya di area 8.500 untuk saham Brand. Baik, smart people, tidak terasa sedikit lagi market akan buka. Eh, oke, agak ada error sedikit. Sebagai kesimpulan, IHSG hari ini cukup challenging ya, masih ada potensi upside, namun sedikit lagi ya berada masuk di area resistennya. Semoga bisa breakout ya melebihi area resistennya dan stop pick hari ini itu SMGR, SCMA dan Auto. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami juga ingin mengingatkan smart people bisa mulai investasi di RHB Transmart ID dengan transaksi beli sebesar 0% alias gratis khusus untuk akun baru. Nah, bagi smart people yang sudah memiliki akun RHB Transmart ID tapi lama tidak bertransaksi, waktunya bertransaksi lagi dan bisa menikmati juga promo margin spesial ya sebesar 8,88%. Kemudian smart people juga bisa eh, mengikuti morning topics yang diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Perlu diketahui selain saham, smart people bisa melakukan trading waran terstruktur, ada call dan juga put. Ada kabar bahagia dari waran terstruktur, kira-kira apa smart people? Nah, Horizon atau Universe dari waran terstruktur RHB Sekuritas Indonesia bukan lagi IDX 30 tapi menjadi IDX 80, jadi lebih besar ya seperti rezeki ya dari smart people semua ya bisa menjadi lebih besar. Untuk info dan explore selengkapnya bisa lihat di aplikasi RHB Smart ID atau ke website langsung di waranindonesia.co.id. Smart People juga bisa menikmati fitur Arrow ya di aplikasi RHB Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, easy, quick, smart.